Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita podcast atau konten ngobati. Biasanya kan ngobrol bareng santri. Nah, kali ini itu special edition eksklusif bersama Abah Kiai Haji Soleh Zuhdi selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah di Buntet Pesantren. Kita akan membahas tentang masalah yang sedang booming atau viral itu agar lebih lurus, lebih jelas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali waktunya sudah memberikan izin. Ada beberapa pertanyaan yang memang masuk sama kita masalah pimpinan pesantren dengan santriwatinya. Nah, bagaimana sih pendapat Abah masalah ini? Ya walaupun Abah pasti selama ini juga saya minta pendapatnya masih diam. Abah hanya bilang ya sudah gitu kan ya, nggak usah dibahas masalah orang gitu kan ya. Kita hanya bercermin saja sama masalah ini. Tapi kan masalah ini itu besar mencuat ke publik, hampir bahkan seluruh Indonesia tahu gitu. Akhirnya membuat resah masyarakat. Bagaimana pendapat Abah sendiri? Ya, terima kasih Ananda Devi Nabila. Apa yang tadi katakan Ananda Devi bahwa sudahlah, tidak usah macam-macam, ambil hikmahnya, itu betul. Namun kenapa Abah saat ini akhirnya mau juga? Yang pertama, Abah mengucapkan sangat bersedih dan sangat prihatin atas kejadian santriwati, yaitu dengan oknum guru HW. Abah tentunya selaku pimpinan pondok pesantren dan kebetulan juga aktivis pondok pesantren yang kebetulan juga salah satu ketua di forum pondok pesantren Jawa Barat, juga salah satu ketua bidang organisasi di IP Ikatan Pesantren Indonesia, juga salah satu pembina di forum pemberdayaan pondok pesantren dan umat Jawa Barat. Tentunya kami para ulama, para ajengan, para kiai sangat prihatin sekali dan mengutuk keras atas kelakuan oknum HW. Namun insya Allah para kiai menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk menindaklanjutinya. Artinya kita para santri, para kiai tidak akan berbuat yang tidak, memasrahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Pandangan Abah sendiri gitu kan ya dengan kejadian ini yang kemudian tidak sedikit pasti akan membuat buruk image pesantren. Apalagi ada beberapa berita nih Bah yang mengungkap bahwa dikatakan oknum ini adalah ketua forum Pondok Pesantren Bandung. Nah, itu menurut Abah atau kejelasannya seperti apa, Bah? Nah, inilah makanya kenapa Abah akhirnya mau, yaitu ingin menjelaskan. Kebetulan Abah juga kan tadi bahwa salah satu ketua di forum pondok pesantren yang konon katanya di berita bahwa HW itu adalah ketua forum pondok pesantren di Bandung. Itu tidak, karena sepengetahuan Abah sebagai ketua, salah satu ketua, dan kami periksa dari data-datanya bahwa HW ini pengurus di FPP Jawa Barat di Bandung pun tidak ada, di SK-nya tidak ada, apalagi seorang tuh ketua. Karena FPP Forum Pondok Pesantren Jawa Barat itu pada tahun 2012 sampai 2019 dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Edi Komarudin. Nah, jadi dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Kiai Haji Edi Komarudin. Ini dari tahun 2012 sampai 2019. Yang kebetulan
Dr. Kiai Haji Edi Komarudin ini saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Forum Pondok Pesantren di Jawa Barat. Sebelumnya Ketua Forum Pondok Pesantren Bandung. Nah, pada tahun 2019 sampai detik hari ini, bahkan sampai di SK-nya itu sampai tahun 2022, itu pimpinan atau ketua FPP Kota Bandung itu Kiai Haji Aceng Dudung. Yaitu Kiai Haji Aceng Dudung itu adalah pimpinan Pondok Pesantren Al Burhan Cigadung Kota. Artinya jelas bukan seorang anggota pengurus apalagi ketua di Forum Pondok Pesantren. Kemudian di IPI kebetulan Abah sendiri juga di bidang organisasi. Dicek juga di IPI, di Ikatan Pondok Pesantren tidak ada. Yang namanya HW itu seorang pengurus atau anggota dari Ikatan Pesantren Indonesia. Apalagi di FPPU, Forum Pemberdayaan Umat Pondok Pesantren, yang belum lama ini baru berdiri. Jadi itu berita-berita itu bohong belaka, nggak ada. Nah, di berita juga kan disebutkan tetap bahwa itu adalah pondok pesantren ya, Bah. Iya. Nah, sebenarnya terus kemudian muncul lagi berita bahwa pondok tersebut yang bermasalah itu adalah sebenarnya boarding school, bukan pondok pesantren. Nah, sebenarnya apa bedanya izin ya, terutama izin untuk pondok pesantren dengan boarding school? Selama ini mengawal termasuk program-program Kemenag, bahkan izin operasional pun hampir setiap kabupaten Kemenag itu kalau ada pondok-pondok pesantren yang akan mengajukan izin operasional, membuat proposal itu kemudian bekerja sama dengan Forum Pondok Pesantren untuk mengecek lokasi kebenaran termasuk bagaimana visi misi dan lain sebagainya. Di dalam Forum Pondok Pesantren izin operasional jelas, izin operasional tidak ada, tapi boarding school itu tidak termasuk di dalam izin operasional. Jadi berbeda izinnya. Dalam dikasih pondok pesantren itu tidak ada boarding school. Berarti dua lembaga yang berbeda. Dua lembaga yang berbeda. Abah sendiri juga bingung, ini boarding school ini izinnya kemana? Ke Kemenag atau ke Diknas? Belum tahu. Karena sekolah ya, Bang. Karena sekolah. Hanya sekolah yang pendidikan diasramakan. Bukan pondok pesantren. Bukan pondok pesantren. Tetapi kalau barangkali ada yang ngomong bahwa boarding school itu pondok pesantren, beda. Cuman ada pondok pesantren yang mengadakan bahasanya pondok pesantren A boarding school. Nah itu ada pondok pesantrennya jelas. Maka ada Kemenag ini dari kasih pondok pesantren itu mungkin akan mengeluarkan izin pondok pesantren. Tetapi kalau tidak ada kata pondok pesantrennya, itu Kemenag tidak akan memberikan izin operasional setahuan Abah. Abah yang selalu mengecek itu belum pernah selama ini untuk mengawal ijob pondok-pondok pesantren yang meminta untuk izin operasional ke kasih pondok pesantren itu tidak ada yang pernah meminta atau melaporkan dari kasih Kemenag bahwa ini ada boarding school yang mau izin operasional, tulis seorang Abah sebagai pengurus FPP cek and recheck. Jadi Abah sendiri bingung. Izin operasional itu dari mana itu boarding school tuh? Bahasanya boarding school, kayaknya bukan ke Kemenag kayaknya. Nah, nanti mungkin yang lebih paham itu dari kasih pondok pesantren lah. Tapi selama ini Abah mengatakan yakin bahwa boarding school bukan izinnya, bukan izin pondok pesantren. Berbeda. Ya. Alhamdulillah sudah jelas ya teman-teman semua, para calon wali ataupun wali santri. Ini adalah pertanyaan atau sebenarnya pesan-pesan untuk wali santri atau orang tua santri yang paling penting nih, Bah. Karena di luaran sana itu banyak komen-komen juga dari berita itu yang saya baca bahwa akhirnya
mereka ini enggan, menjadi ragu untuk menitipkan, memondokkan putra-putrinya ke pondok pesantren akibat dari masalah ini gitu, dari masalah ini. Nah, kira-kira pesan-pesan dari Abah untuk para calon wali santri, calon santri ataupun wali santri yang memang putra-putrinya sudah berada di pondok pesantren, terutama di sini ya, Bah, di Buntut Pesantren, mangga bagaimana? Ya, yang pertama tentunya para wali santri itu juga harus menyadari bahwa ini adalah oknum. Kalau oknum itu ya oknum. Jangan potong kompas hanya karena ada oknum kemudian dikatakan bahwa semuanya rusak. Masa ada orang kemudian salah satu contoh di dalam kepemerintahan ada yang korupsi satu, dianggapnya semua korupsi, semua tabrak. Tidak. Ini adalah, wahai, saya berpesan kepada wali santri maupun calon wali santri ataupun santriwati atau siapapun bahwa ini adalah oknum. Artinya berbeda. Yang kedua kepada wali santri, calon wali santri, disinilah kita perlunya saling berkomunikasi. Pada para wali santri yang sudah menitipkan santrinya di pondok pesantren mana saja, inilah perlunya ada komunikasi. Artinya jangan ditinggal perung saja, nggak ditenggok, nggak pernah, nggak ada bertanya, masa bodoh saja. Ditanyakan, ada santri saya bagaimana perkembangannya, ngajinya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Nah, ini perlu ada komunikasi. Sesibuk apapun orang tua, jadi tetap ada komunikasi kepada pengurus dan kepada anak-anaknya, ditanyakan bagaimana. Jika ada sesuatu terhadap anaknya kemudian yang kelihatan ganjil, tanyakan kepada pengurus. Jangan langsung memvonis. Intinya komunikasi. Nah, untuk para calon wali santri yang ingin memondokkan, ini perlu hati-hati. Karena zaman sekarang ini pondok pesantren bermacam-macam. Karena pondok pesantren ini lagi ngetren. Apalagi dengan munculnya perda pondok pesantren dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang pun pengen bikin sekolahan apapun pondok pesantren. Dan ini banyak kejadian yang pernah Abah sering orang yang meminta izin operasional kepada pondok pesantren, kepada kasih pondok pesantren, kemudian proposalnya diserahkan ke Abah cek, ternyata bukan itu. Tidak ada pondok pesantrennya. Hanya sekolahan saja. Sekolahannya SMK, sekolahnya apa? Cuma namanya aja, nama diarabkan, minta izin pondok pesantren. Lah, ternyata itu banyak sekali yang begitu. Nah, makanya berpesan kepada wali santri untuk berhati-hati mengecek. Karena berbagai aliran sekarang itu untuk membuat pondok pesantren. Insya Allah kalau pondok-pondok pesantren yang bernaung di bawah NU Nahdlatul Ulama yang ada di RMI, insya Allah yang ahli sunnah wal jamaah ini asli, benar-benar asli pondok pesantren yang tentunya mengajarkannya dengan akhlakul karimah. Dan hampir 90% santri perempuan biasanya yang ngajar ngaji ustazahnya perempuan. Apalagi khusus santri perempuan gitu. Itu biasanya. Kecuali kalau ada santri yang laki-laki perempuan, santri masih sedikit, kadang-kadang masih ada bergabung. Tetapi kiainya juga ngontrol. Ada. Banyak sekali sekarang ini pondok-pondok pesantren, ya mohon maaf, yang nyatanya sebenarnya bukan pondok pesantren tapi mengaku-ngaku sebagai pondok pesantren. Hati-hati dalam memilih pondok pesantren itu. Kemudian untuk Kemenag, untuk kasih pondok pesantren, mulailah sekarang, yaitu harus jeli dan teliti
untuk mengeluarkan ijob ini. Artinya pondok pesantren itu visi misinya apa? Jangan sampai ada kecolongan lagi, misalnya sebenarnya bukan pondok pesantren tapi karena izin pondok pesantren sehingga akan terjadi demikian. Barangkali itu yuk kita bersama-sama bahwa itu adalah oknum. Jangan karena oknum salah satu seorang saja kemudian kita tidak menjadi sungkan untuk memondokkan anaknya mondok pesantren. Alhamdulillah saya ini punya anak 5 perempuan semua. Dan insya Allah semuanya rata-rata pernah dipondokkan pesantren. Bahkan sekarang ini anak yang nomor 4 dan nomor 5 yaitu mondok di pondok pesantren Jombang. Kenapa? Karena yakin bahwa di pondok pesantren pondok adalah pendidikan yang berakhlakul karimah, mencetak anak-anak yang akan menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa dan berakhlakul karimah. Terima kasih atas waktunya telah menyampaikan dan membuat jelas kegelisahan kita semua. Terima kasih sudah menitipkan banyak pertanyaan, tapi memang kita ringkas saja. Yang jelas semua yang kita pertanyakan, yang kita ragukan insya Allah sudah jelas dijawab oleh Abah Kiai Soleh Zuhdi. Sekian dari saya, ngobati ngobrol bareng santri yang eksklusif bersama Kiai Soleh Zuhdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.